Salam Geosfer. Perkenalkan, nama Bapak Indra Sukarse. Jadi, dalam video pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu fenomena geosfer. Nah, sebelumnya, apa sih fenomena geosfer itu? Nah, fenomena geosfer itu adalah fenomena yang dikaji dalam bidang ilmu geografi. Nah, fenomena apa saja itu bisa dibedakan menjadi 5 nih. Ada namanya fenomena litosfer, di mana fenomena litosfer ini membahas mengenai lapisan batuan, kemudian lempeng-lempeng, serta gejala-gejala alam yang ada di dalam bumi. Yang kedua ada namanya lapisan atmosfer, di mana lapisan atmosfer ini tentu saja berkaitan dengan udara yang ada di bumi ini dan serta lapisan yang melindungi bumi. Kemudian ada juga disebut sebagai antroposfer, di mana antroposfer ini berkaitan erat dengan diri kita sendiri sebagai manusia, di mana proses kehidupan manusia itu dibahas atau dikaji dalam bidang antroposfer. Kemudian yang keempat ada yang namanya biosfer, di mana biosfer ini berkaitan mengenai makhluk hidup selain manusia, yaitu mengenai flora dan fauna, di mana dalam biosfer ini lebih mengkaji perbedaan serta persamaan antara flora dan fauna yang ada di dunia, di masing-masing dunia, serta pembagiannya atau klasifikasiannya. Dan dalam video ini kita akan membahas mengenai fenomena hidrosfer atau berkaitan mengenai air. Nah, kita ketahui sekarang bahwa jika kita mengambil kasus di Indonesia, saat ini musim hujan adalah sedang lagi tinggi-tingginya gitu, maksudnya saat ini hujan dengan intensitas tinggi, intensitas sedang, itu sedang terjadi di berbagai daerah. Bahkan ibu kota Jakarta sendiri saat ini mengalami banjir, di mana akibat dari hujan yang turun dengan intensitas yang tinggi. Nah, lalu setelah terjadinya banjir, kita ketahui bahwa banjirnya itu disebabkan oleh hujan. Nah, dari mana sih datangnya hujan itu sendiri? Kenapa ya bisa ada hujan di bumi ini? Nah, kita akan membahasnya melalui siklus hidrologi. Nah, apa sih sebenarnya siklus hidrologi itu? Nah, dari dua katanya ini, ada siklus, ada hidrologi. Jelas, siklus itu merupakan proses atau perputaran, atau bisa disebut juga daur. Kemudian, hidrologi sendiri berkaitan erat dengan air yang ada di bumi ini. Jadi, siklus hidrologi ini membahas atau mengkaji mengenai perputaran air yang ada di bumi kita ini. Nah, dalam siklus hidrologi itu dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Ada yang namanya siklus kecil atau siklus pendek, kemudian ada namanya siklus sedang, kemudian yang ketiga disebut sebagai siklus besar atau siklus panjang. Nah, ketiga jenis siklus ini tentu saja terdapat perbedaan-perbedaannya. Nah, lalu perbedaannya seperti apa sih? Nah, dalam video ini kita akan membahasnya satu persatu dari siklus kecil, siklus sedang, serta siklus besar. Yang pertama, kita akan membahas mengenai siklus kecil atau siklus pendek. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa siklus ini perjalanannya singkat atau pendek dan dalam cakupan yang kecil. Nah, di mana siklus kecil ini kita mulai dari air laut yang mengalami proses penguapan. Jadi siklus kecil ini berkonsentrasi wilayahnya di wilayah laut. Nah, air laut tersebut mengalami proses penguapan atau disebut dengan evaporasi. Nah, mengapa sih air laut mengalami penguapan? Nah, kita ketahui bahwa bumi kita ini disinari juga oleh sinar matahari. Jadi sinar matahari lah yang membuat air laut mengalami proses penguapan atau evaporasi. Nah, lalu evaporasi tersebut tentu saja menghasilkan namanya uap air. Nah, uap air yang ada itu dapat kita contohkan seperti misalnya kita sedang memasak air. Nah, ketika kita memasak air, tentu saja ada butiran-butiran air kecil yang ada di sekitarnya. Nah, itulah kita sebut sebagai uap air. Nah, uap air tersebut nantinya dia akan naik ke atas di angkasa atau di langit. Dia akan berkumpul di awan. Nah, awan tersebut yang telah berisikan uap air yang banyak kemudian akan mengalami proses yang disebut kondensasi. Nah, kondensasi itu apa? Kondensasi itu merupakan proses
perubahan wujud uap air menjadi air. Nah, jadi di dalam awan itu akan terjadi proses kondensasi. Kemudian ketika awan tersebut telah penuh dengan air, maka dia akan menjatuhkannya turun ke bumi melalui peristiwa namanya hujan, atau dalam ilmu geografinya disebut sebagai presipitasi. Nah, hujan yang terjadi di dalam siklus kecil ini atau siklus pendek itu hanya terjadi di lautan saja. Jadi poin penting dalam siklus kecil atau siklus pendek ini adalah hujan tersebut berada di wilayah laut atau wilayah perairan laut. Nah, jadi air laut yang mengalami penguapan akibat sinar matahari, kemudian uap tersebut naik ke langit atau ke udara, terkumpul di awan, kemudian mengalami kondensasi, dan akibat dari tekanan yang cukup tinggi membuat awan itu tidak bisa menampung airnya lagi, maka turunlah hujan di daerah laut. Nah, itu penjelasan mengenai siklus kecil atau siklus pendek. Lalu bagaimana dengan siklus sedang? Dan apa sih bedanya siklus sedang dengan siklus kecil? Nah, siklus sedang sendiri jika dibandingkan dengan siklus kecil atau siklus pendek itu perbedaannya terletak pada wilayahnya. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, bahwa di siklus kecil itu hanya berada di lautan atau berkonsentrasi di wilayah laut. Nah, sedangkan siklus sedang ini berkonsentrasi juga di wilayah laut dan juga di wilayah daratan. Nah, jadi dimulainya itu tetap dari air laut yang mengalami proses penguapan. Penguapan tersebut juga disebabkan oleh sinar matahari yang masuk ke tubuh air laut, kemudian menghasilkan namanya uap air. Kemudian uap air itu akan naik ke atas di langit, berkumpul di awan, kemudian awan akan mengalami proses kondensasi, yang dimana kondensasi itu Bapak sudah sampaikan tadi bahwa kondensasi adalah perubahan uap air menjadi air. Kemudian awan ini yang ada di daerah laut akan bergerak menuju ke arah daratan. Nah, siapa yang menggerakkannya? Tidak mungkin kita sebagai manusia menggerakkannya. Jadi awan tersebut bergerak akibat dari tenaga angin yang datang dari daerah lautan menuju ke daratan. Nah, kemudian dari sinilah kita akan menemukan perbedaan dari siklus sedang itu sendiri, di mana dalam siklus sedang itu terdapat juga proses penguapan atau penghasilan uap air di daratan. Nah, uap air itu datang dari mana sih? Kita ketahui di daratan itu ada namanya sungai, ada namanya danau. Nah, sungai dan danau ini tentunya dia akan mengalami namanya penguapan, karena sungai dan danau sendiri pun juga terkena sinar matahari. Nah, satu lagi nih, kita ketahui di daratan itu ada tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Nah, tanaman sendiri pun menghasilkan uap air dari adanya sinar matahari. Nah, prosesnya itu disebut sebagai transpirasi. Nah, kemudian uap air yang dihasilkan dari sungai, dari danau, dari tumbuhan itu juga akan naik ke atas, ke langit, atau kemudian menuju ke awan. Nah, kemudian awan yang berada di daerah daratan itu juga mengalami hal yang sama seperti awan yang terjadi di daerah lautan, akan mengalami proses kondensasi, perubahan wujud uap air menjadi air. Kemudian, kedua awan ini nantinya akan bertemu atau berkumpul pada suatu tempat di daerah daratan, dan ketika sama-sama sudah terlalu penuh tekanan air yang ada, kemudian awan tersebut tentunya akan menjatuhkan air dalam bentuk hujan atau presipitasi. Nah, air hujan tersebutlah nantinya akan turun ke permukaan bumi dan mengalir lagi ke muaranya, atau dalam hal ini itu laut. Jadi bisa dibedakan ya, yang mana siklus kecil dengan siklus sedang. Jadi siklus kecil itu hujannya terjadi di laut, sedangkan siklus sedang itu hujannya terjadi di daratan akibat dari proses penguapan dari air laut, air sungai, air danau, serta penguapan dari tanaman yang ada di daratan. Seperti itu ya. Nah, kita sudah membahas mengenai siklus kecil, kemudian siklus sedang. Satu lagi nih, siklus besar. Nah, apa sih bedanya siklus besar dengan kedua siklus ini?
Perbedaannya tentu saja dari prosesnya sendiri, di mana prosesnya tentu akan lebih panjang lagi dibandingkan siklus kecil dengan siklus sedang. Nah, panjang itu seperti apa? Nah, permulaannya itu semua berasal dari yang namanya laut. Nah, air laut mengalami evaporasi. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, evaporasi itu adalah penguapan akibat dari bantuan sinar matahari. Kemudian uap airnya itu kemudian naik ke atas, ke langit, ke angkasa. Dia akan berkumpul di awan. Nah, di awan akan terjadi proses apa? Sama seperti dalam siklus kecil ataupun siklus sedang, di awan itu dia akan mengalami proses kondensasi atau proses perubahan wujud uap air menjadi air. Nah, jadi di awan itu dia akan menampung air yang sebelum diturunkan ke permukaan bumi melalui hujan, dia akan menampungnya. Kemudian kita ingat tak bahwa awan itu juga bergerak. Nah, awan itu bergerak dibantu oleh tenaga angin. Nah, angin akan membawa awan menuju ke daratan. Itu tahapan pertama. Kemudian tahapan berikutnya kita masuk dalam wilayah daratan. Seperti penjelasan Bapak tadi mengenai siklus sedang. Dalam siklus sedang kita ketahui bahwa ada sungai, ada danau, ada tumbuhan yang mengalami proses penguapan. Di siklus besar sendiri juga terjadi hal yang demikian, di mana air sungai, air danau, dan tumbuhan tersebut mengalami penguapan menghasilkan uap air. Nah, uap air tersebut juga dihasilkan dari bantuan dari sinar matahari yang masuk atau menyinari wilayah daratan. Kemudian uap air tersebut tentu saja akan sama-sama naik ke atas, berkumpul di awan yang ada di daratan. Kemudian kedua awan ini tentunya akan saling bertemu, dan kemudian dia akan saling mengalami kejenuhan akibat tekanan yang tinggi, maka turunlah hujan. Nah, ketika turun hujan inilah yang menjadi perbedaan antara siklus kecil, siklus sedang, dan siklus besar. Nah, apa perbedaannya? Nah, kita kembali ingat bahwa di siklus kecil itu hujan terjadi di daerah lautan, sedangkan siklus sedang hujan terjadi di daerah daratan, kemudian air hujan itu mengalir ke laut, seperti itu saja. Nah, sedangkan dalam siklus besar ini kita itu lebih mendalam lagi kajiannya, di mana air hujan sudah turun ke bumi atau ke permukaan. Apakah air itu hanya bergerak mengalir begitu saja? Iya, tapi air hujan tersebut juga ada yang masuk ke dalam bumi. Jadi air hujan yang masuk ke dalam bumi itu diserap oleh tanah ataupun diserap oleh tanaman yang ada di daratan. Nah, jadi proses penyerapan itu kita sebut sebagai infiltrasi. Maka dari itu nih banyak sekali wacana yang menggalakkan jangan menebang hutan di daerah hulu, lakukan reboisasi. Nah, itu semua tentu saja upaya untuk menghindari yang namanya banjir, karena peran tumbuhan itu akan sangat penting dalam menjaga daerah hilir serta menjaga daerah hulu itu sendiri. Maka dari itu air hujan yang turun di daerah hulu itu bisa diserap oleh tumbuhan dan juga tanah yang ada di sana, sehingga nantinya air yang dialirkan dari daerah hulu ke daerah hilir itu dalam jumlah yang sedikit, sehingga tidak akan menimbulkan terjadinya banjir. Nah, kembali lagi, dari proses penyerapan air itu atau disebut sebagai infiltrasi, nah dia akan menyerap ke dalam bumi atau ke dalam tanah. Nah, di dalam tanah sendiri juga ada disebut sebagai air tanah. Jadi di dalam tanah tempat kita tinggal ini nih ada yang namanya air tanah, di mana nantinya ketika air hujan tersebut jatuh dan berakumulasi atau bergabung dengan air tanah itu, nah air tanah ini pun juga akan mengalir ke hilir atau ke muaranya, yaitu laut. Nah, di mana itu disebut sebagai perkolasi. Nah, kemudian kita ketahui nih ada air yang masuk, kemudian ada air yang bergabung dengan air tanah, lalu juga
ada air yang mengalir begitu saja di atas permukaan tanah atau disebut juga sebagai runoff. Jadi runoff itu adalah limpasan air hujan yang turun namun tidak diserap serta tidak masuk ke dalam air tanah, itu disebut sebagai runoff. Nah, lalu air-air tersebut tentunya akan mengarah lagi ke muaranya yaitu ke laut dan mengulangi siklus besar yang ada. Jadi baik itu siklus kecil, siklus sedang, siklus besar itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi dalam siklus besar terdapat siklus sedang dengan siklus kecil. Dalam siklus sedang terdapat siklus kecil. Jadi semuanya itu bermula dari siklus kecil dan secara tidak langsung tentu saja akan berpengaruh dalam siklus sedang dengan siklus besar itu sendiri. Nah, jadi kita ketahui ya perbedaannya itu adalah dari wilayahnya. Jika siklus kecil itu berada di hujannya itu ada di lautan, siklus sedang itu adalah hujannya itu berada di daratan akibat pengaruh dari wilayah daratan. Pengaruhnya itu seperti apa? Karena ada air sungai, air danau, kemudian adanya tumbuhan juga yang mengalami proses transpirasi atau kita sebut sebagai proses penguapan yang bersumber dari tanaman atau tumbuhan, kemudian turunlah hujan di daerah daratan. Nah, sedangkan siklus besar, hujan terjadi di daerah daratan dan juga bersumber dari laut sendiri, namun dalam siklus besar itu terdapat air yang masuk ke dalam tanah atau bisa kita sebut sebagai infiltrasi. Ada air hujan yang masuk ke dalam tanah dan bergabung dengan air tanah disebut sebagai perkolasi, serta ada juga air hujan yang mengalir begitu saja di atas permukaan tanah mengalir ke laut atau kita sebut sebagai runoff. Jadi itulah perbedaan dari ketiga siklus yang ada, yaitu ada siklus kecil atau pendek, kemudian siklus sedang, serta siklus besar atau panjang. Nah, jadi itulah penjelasan video pembahasan kali ini mengenai siklus hidrologi. Nah, jadi kita sebagai manusia tentunya harus bisa menjaga ketersediaan air yang ada di muka bumi ini. Walaupun kita ketahui siklus hidrologi seperti definisi yang telah Bapak sampaikan, perputaran air, daur ulang air, walaupun dia terus mengalami proses pengulangan, namun tetap saja kita harus menjaga yang namanya ketersediaan air itu sendiri agar nantinya kita bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari. Bukan hanya kita saja, melainkan hewan dan juga tumbuhan sendiri pun juga memerlukan air. Jadi itu adalah air itu adalah kebutuhan yang sangat vital bagi setiap makhluk hidup, karena tanpa air tentunya kita tidak bisa hidup. Nah, jadi perlu untuk dijaga ketersediaan airnya serta kelestarian air itu sendiri. Nah, jadi sekian video pembahasan dari Bapak kali ini, semoga bermanfaat dan mari kita sama-sama menjaga air yang ada di muka bumi ini. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Salam geosfer.